Ketika Bapak benar membuat pernyataan tersebut dan bisa dibuktikan dengan faktanya, kami akan melaporkan PLT. Tapi sebaliknya, saya bukan ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita cari jalan yang terbaik. Ya, jalan yang terbaik. Kapan saya bisa ketemu dengan Ibu Kurniawan? Lembaga DPR harus jangan perlihatkan kami sebuah sinetron yang tidak baik. Dalam media yang sebelah nyatakan celotehan, bukan celotehan, saya kritik, mengkritisi karena ada fungsi pengawasan. Dikala kepentingan masyarakat miskin hari ini sedang menjerit merontak, tidak bisa berobat, seolah-olah dipertontonkan kegiatan pembangunan yang seremonial. Apa yang dikatakan oleh Pak Sundaya, ya, apa yang diberitakan dan hari ini masih tetap konsisten tentang apa yang dibicarakan. Masa yang mengatasnamakan Forum Peduli Bandung Utara Forbat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Tagok Padalarang nomor 545, Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin kemarin tanggal 21 Maret tahun 2022. Aksi tersebut untuk meminta klarifikasi terkait statement Sundaya Ketua Fraksi Partai Gerindra di salah satu media online beberapa waktu lalu. Para pengunjuk rasa merasa kecewa, karena hanya diterima oleh Sundaya Ketua Fraksi Partai Gerindra saja dan tidak dihadiri oleh pimpinan Dewan dan anggota Dewan lainnya. Dalam aksinya, Forbat menyampaikan aspirasi melalui orasinya terkait apakah Bandung Barat baik-baik saja. Karena sudah hampir 14 tahun lebih Kabupaten Bandung Barat berdiri dan dibangun dengan sistem kolektif kolegial antara eksekutif dan legislatif tingkat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun idealnya penyelenggara pemerintahan itu seharusnya dilaksanakan dengan transparan, sinergitas, dan akuntabel. Tetapi bukan satu kali ada perbedaan antara eksekutif dan legislatif yang menjadi polemik di kalangan masyarakat Bandung Barat. Forbat menyoroti Saudara Sundaya yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat membuat statement pada tanggal 14 Maret tahun 2022 lalu di salah satu media online Ragam Daerah yang menyatakan bahwa ada dugaan malpraktek APBD di era kepemimpinan PLT Bupati Bandung Barat yang secara langsung dibantah oleh PLT Bupati Bandung Barat di tanggal dan media online yang sama. Perlu diketahui, bahwa masyarakat Bandung Barat saat ini sedang terseok-seok dalam keadaan ekonomi yang sulit akibat dampak COVID-19. Jangan perlihatkan kepada kami sebuah sinetron yang tidak baik, ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Padahal secara mekanisme terdapat prosedural musyawarah antara legislatif dan eksekutif yang sepakati dan diketuk palu dalam paripurna baik program hingga anggaran. Jadi mana yang benar sesuai data yang faktual? Sehingga sangat wajar kami sebagai masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung Utara, Forbat, menduga ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif di Bandung Barat. Kami menilai ini akan menjadi polemik dan kegaduhan di kalangan masyarakat Bandung Barat. Bagaimana Bandung Barat akan maju bila eksekutif dan legislatif di Bandung Barat masih saja mementingkan ego masing-masing yang cenderung terlihat tidak harmonis? Mari kita berpikir dan berkaca bersama-sama, apakah kita ini bagian dari solusi atau bagian dari masalah di Bandung Barat ini? Bandung Barat itu udah berdiri 14 tahun, Pak. Dibangun kolektif kolegial antara eksekutif dan legislatif. Artinya, harus ada keselarasan, sinergitas, transparansi, dan lain sebagainya antara eksekutif dan legislatif. Kalaupun ada permasalahan, kami berharap tidak mencuat ke publik agar masyarakat tidak resah dengan keadaan seperti ini. Jangan perlihatkan kami sebuah sinetron yang tidak baik. Ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif seolah-olah terlihat sangat jelas di Bandung Barat. Bagaimana Bandung Barat akan dibangun dengan keadaan seperti itu?
Kami minta sinergitas yang baik lah. Anda sama-sama pemangku kebijakan, sama-sama penyelenggara pemerintahan Bandung Barat. Kalau memang ada permasalahan, dialog dong. Diskusi, musyawarah. Untuk apa ada badan musyawarah? Untuk apa ada acara paripurna dan lain sebagainya? Yang intinya mencari sebuah kesepakatan dalam musyawarah untuk kepentingan rakyat. Jangan pernah mementingkan ego pribadi, Pak. Kami rakyat Bandung Barat dengan COVID ini udah cukup udah cukup resah, Pak. Jangan dibikin susah dengan kelakuan bapak-bapak yang seolah-olah menjadi sebuah dagelan saja, Pak. Ini bukan dunia komedi, Pak. Ketua Forbat Suherman mengatakan bahwa apa yang diberitakan dan hari ini Pak Sundaya masih tetap konsisten tentang apa yang dibicarakannya. Tinggal kita mengklirkan satu sisi lagi, karena jawaban dari PLT dalam dayung bersambut seolah-olah dia pembenaran pribadi. Kami akan turun aksi lagi di gedung utama kantor Bupati Bandung Barat. Kami minta dihadiri oleh PLT untuk mengklirkan. Sudahlah, isu ini selesai sudah. Lebih baik kita bicara ke depan, jangan pertontonkan arogansi dua elemen legislatif dan eksekutif. Jika ada suatu permasalahan yang sangat fundamental, lebih baik undang secara kelembagaan, komunikasikan dengan baik. Nanti statement ke media itu yang sudah clear, jadi tidak ada multitafsir daripada masyarakat, ungkap Suherman kepada Global Media News. Harapan kita untuk ke depan bahwa harus ada suatu komunikasi yang baik antara DPRD dengan eksekutif, supaya tidak ada miskomunikasi terutama persepsi daripada publik. Persepsi publik gitu kan. Dan hari ini gitu kan, saya sangat bangga apa yang dikatakan oleh Pak Sundaya, ya, apa yang diberitakan dan hari ini masih tetap, gitu kan, konsisten tentang apa yang dibicarakannya. Gitu kan. Tinggal kita mengklirkan satu sisi lagi, ya, karena jawaban PLT dalam dayung bersambut gitu, seolah-olah dia ada satu pembenaran pribadi gitu kan. Kami akan turun lagi di gedung utama, ya. Kami ingin dihadiri oleh PLT untuk mengklirkan gitu kan. Udahlah, isu ini selesai kayak sudah. Kita bicara untuk ke depan. Ya. Jangan pertontongan arogansi dari dua elemen legislatif dan eksekutif ini sendiri. Tidak perlu. Kalau misalnya ada sesuatu permasalahan yang sangat fundamental gitu kan, udahlah, onang secara kelembagaan gitu kan, bicarakan di ruang antar kelembagaan, komunikasikan dengan baik gitu kan, ya nanti statement ke media itu yang udah clear gitu kan, jadi tidak ada multi tafsir daripada masyarakat gitu kan. Disinggung apakah pihak Forbat akan melaporkan jika terbukti adanya dugaan malpraktek APBD, Suherman mengatakan akan mempelajari dulu, bila mana kita menemukan ada ranah pidananya, pasti kita akan melaporkan. Menurutnya, jangan tergesa-gesa untuk melangkah itu, kita akan laporkan dan akan kita tindak lanjuti, tegasnya. Kita jangan tergesa-gesa untuk melangkah itu ya. Kita akan laporkan ya. Akan kita tindak lanjuti. Insya Allah kita akan dikatakan oleh Pak Sundaya ya, bahwa itu ya yang dinamakan malpraktek yang seperti itu, gitu kan. Makanya kita akan kaji secara komprehensif gitu kan, bagaimana arah ke depan untuk tindak lanjut kita. Kalau betul-betul itu sudah terjadi administrasi dan diskresi bupati ini disalahgunakan, ya kita akan melaporkan. Sedangkan Sundaya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD KBB, menyambut baik para pengunjuk rasa dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Forbat yang sudah datang ke kantor DPRD bisa bertatap muka dengannya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin hari ini menjadi simpang siur saya jelaskan sesuai apa yang saya sampaikan dalam statement sebuah media. Dalam hal ini pihaknya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bandung Barat apabila statement itu menjadi sebuah kebisingan, tapi intinya adalah semata-mata kecintaan saya kepada Kabupaten Bandung Barat. Jadi barusan yang disampaikan dengan Forbat, saya pertegas kembali, pribadi saya Sundaya dengan Hengki Kurniawan tidak ada permasalahan, tegasnya kepada Global Media News. Datang ke kantor DPRD dan bisa bertatap muka dengan saya, sehingga permasalahan yang mungkin hari ini menjadi simpang siur saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam statement di sebuah media.
dalam hal ini mungkin sebelumnya juga saya mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat apabila memang statement itu memang menjadi sebuah kebisingan lah kan. Tapi intinya adalah yang saya sampaikan semata-mata adalah karena kecintaan saya terhadap Bandung Barat. Jadi yang disampaikan barusan dengan Porbat saya pertegas kembali. Artinya saya bukan pribadi Sundaya dengan Hengki tidak ada permasalahan, tetapi secara mungkin kelembagaan kami bahwa Sundaya adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Dalam diri saya melekat ada 3 fungsi yang harus saya laksanakan. Dari mulai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah yang saya awasi adalah nilai budgeting yang sudah disepakati bersama saya awasi betul kan, apalagi menyangkut masalah kepentingan masyarakat miskin lagi. Saya berjuang di penyelarasan anggaran gitu, menyampaikan sampai waktu itu pembahasan saya bilang bukan di deadlock kan ya, artinya saya ditegaskan dalam penyampaian tersebut bahwa jangan dulu dilanjutkan kalau memang untuk kepentingan masyarakat miskin ini belum disepakati. Sampai waktu itu termasuk di penyelarasan Dinas Kesehatan pun hadir. Saya tanya, saya bilang berapa slot anggaran untuk masyarakat miskin? Awalnya hanya 5 miliar, gitu kan? Sampai saya tanya lagi, existing sebelum ada COVID, anggaplah kemarin masih ada wabah COVID, ya 15 miliar. Akhirnya disepakatilah di angka 15 miliar, 10 miliar itu pengobatan, 5 miliar itu adalah untuk persalinan. Tambah lagi persalinan abnormal saya katakan, karena ada yang persalinan yang memang sesar gitu, memerlukan anggaran cukup besar ya ditambah lagi 2,5 sehingga sepangkatnya di angka 17,5. Saya sampaikan di depan forum dan waktu itu disepakati bersama. Diketuk oleh ketua DPRD bahwa termasuk untuk miskin itu di angka 17,5. Hari ini yang muncul di DPA tinggal 8 miliar. Ya saya akan tersinggung dong. Saya udah nyampaikan kepada rakyat Bandung Barat bahwa silakan anggaran sudah tersedia 17,5 miliar. Tinggal datang saja dengan catatan betul-betul miskin dan adanya pernyataan dari kepala desa dengan SKTM diantaranya kan itu. Tapi setelah hari ini saya kecewanya begitu saya tanya tinggal 8 miliar paling cukup hanya sampai bulan 8. Bahkan bulan 7 bisa habis dengan kondisi hari ini. Mungkin kondisi iklim yang kurang mendukung, banyak masyarakat miskin yang memang sakit. Bagi yang orang berduit tidak masalah. Tapi bagi rakyat miskin, PLT dalam hal ini ya kita memang tidak pernah komunikasi kan, gitu ya. Harusnya termasuk eksekutif juga mengundang kita lah, ataupun kita juga mengundang atas nama kelembagaan bisa berdiskusi. Sehingga kalau ini terjalin ya tadi katakan Kang Herman dari Porbat, kalau komunikasi berjalan ya tidak habis komunikasi. Kalaupun tadi katakan kan Dewan punya hak-hak legitimit kan, yaitu hak dari mulai mungkin hak angket sampai kesananya mungkin yang lebih ekstrimnya lagi ke melakukan impeachment misalkan kalau memang dinyatakan bersalah. Ya untuk hak angket saja kan itu ada aturannya. Sementara kita kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa ini dalam artian salah satu syarat misalkan melakukan hak angket minimal 7 orang 2 fraksi kan gitu. Nah itu juga dengan berbagai kepentingan kan juga sulit, sehingga ya karena saya memang jujur adalah orang aktivis, sebelumnya saya sampaikan dengan gaya saya, tapi minimal saya punya fungsi pengawasan menyampaikan, minimal mengingatkan lah kan gitu, biar semua tahu kan gitu, mengingatkan dalam hal ini mungkin eksekutif biar juga dia berjalan sesuai dengan track yang sudah SOP yang ada kan gitu. Itu saja mungkin. Tidak punya uang, mereka lebih baik meradang menahan kesakitan di rumahnya. Ini kan hal yang luar biasa. Di dalam hal ini negara harus hadir, dalam hal ini pemerintah daerah. Penganggarannya harus pro. Bukan saya so pahlawan, tapi saya bagian dari mungkin rakyat Bandung Barat yang setiap saat bersama-sama dengan mereka. Mereka berdatang kepada kami perjuangkan, setelah hasil perjuangan kami disepakati, lalu diingkari. Jadi yang berdusta itu saya. Apa siapa kan gitu. Hasil kesepakatan yang sudah disepakati tidak dilaksanakan itu, dan munculnya yang bikin saya mungkin sedikit menyampaikan kalau dalam media yang sebelah nyatakan celotehan, bukan celotehan, saya mengkritisi karena ada fungsi pengawasan. Dikala kepentingan masyarakat miskin hari ini sedang menjerit merontak tidak bisa berobat, seolah-olah dipertontonkan kegiatan pembangunan yang seremonial kan gitu. Karena saya juga jujur, kalau memang kondisi keuangan kita sudah fully lah kan, artinya kas budget minimal tahun berjalan 2022 ini sudah memang mapan, bisa kalau dipaksakan ya. Ada alasan dari Bangkup. Saya punya sebuah kasus di Bandung Barat, udah beberapa kasus.
Kasusnya apa? Sepakat membangun gedung DPRD, ada Banggup 70%, 30% adalah APBD Bandung Barat. Kenyataannya 100% jadi APBD Bandung Barat. Akhirnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membantu peningkatan ekonomi, kemasyarakatan dipending untuk membangun gedung. Seolah-olah Dewan ego ingin punya gedung yang bagus. Padahal saya waktu itu juga menahan. Dikhawatirkan takut APBD Banggup tidak turun. Dan itu terjadi. Pembangunan gedung DPRD 100% menggunakan APBD sehingga kegiatan-kegiatan APBD kita yang harusnya untuk kegiatan kemasyarakatan akhirnya difokuskan untuk pembangunan gedung. Oke. Itu mungkin yang saya katakan. Terima kasih. Salah satunya saya juga tadi tidak sampaikan. Saya ketua Komisi 2 kan tahu kas budget. Kas budget hari ini berapa? Kok dipaksakan di hari ini? Gitu kan? Nantilah uang kita udah memang betul-betul proyeksi tercapai kan. Pelaksanaannya kan untuk alun-alun bisa di bulan 10 11 lah kan gitu. Dan itu juga tidak urgen-urgen amat menurut saya nih. Yang urgen itu kan tadi. Gitu, hari ini Tukin juga belum terbayarkan. Itu hak-hak mereka, kan gitu. Gaji TKK juga hanya teranggarkan di angka 6 bulan. Ini kan ada yang lebih urgen, itu maksud saya gitu. Yang lebih strategis, yang urgen menurut Pak Dewan ini apakah pemulihan ekonomi atau tadi itu? Ya, pertama kan pelayanan dasar kan ya. Pelayanan dasar itu diantaranya termasuk kesehatan, pendidikan, termasuk mungkin hari ini dengan dampak wabah COVID-19, yaitu pemulihan ekonomi. Saya menyampaikan dalam media yang lain, saya objektif menilai, tidak ada egosentris secara pribadi. Tatkala memang dilakukan sesuai dengan SOP dan hari ini yang dibutuhkan urgen, Saudara Hengki Kurniawan sebagai PLT juga melakukan dengan adanya program warung karena itu adalah memang pemulihan. Saya dukung program itu, saya sampaikan, saya dukung program itu karena itu pemulihan ekonomi. Terlepas pakai branding yang itunya branding foto PLT di roda-roda yang mereka dengan program Mas Sampo udah dengan hal itu, yang penting bahwa itu adalah tujuannya pemulihan ekonomi. Saya mendukung itu. Kondisi hari ini yang urgen saya melihat Dinas Pendidikan. Itu gedung sekolah saja mau ambruk, saya teriak-teriak pembahasan minta diperbaiki, harusnya per Januari itu dulu. Ada salah satu gedung, Akang bisa cek tuh di SD 3 Nangleng 3 di Kecamatan Cipeuni. Kebetulan daerah saya, setiap saat datang ke saya teriak dengan kepala dinas. Malah nggak diperbaiki, hanya diangkat gentingnya, takut ambruk juga kan. Itu minta diperbaiki, harusnya per Januari, bila perlu Januari kerjakan dulu. Ini malah proses lainnya seperti apa sehingga bulan 3 sudah pelaksanaan kegiatan. Jadi itu saya jujur secara pribadi saya tidak ada ego ataupun permasalahan dengan PLT Saudara Hengki, nggak ada. Pribadi saya hanya semata-mata saya ingin Bandung Barat lebih baik, itu aja. Proses saya mungkin secara agamanya saya mau mengumumkan, kalaupun memang, cuman saya mungkin kalaupun memang itu kata tadi Kang Herman seolah-olah masyarakat sehari ini merasa gaduh, saya pribadi saya mohon maaf. Mungkin karena memang karakteristik gaya saya dari aktivis seperti itu, ya perlu disampaikan, ya saya sampaikan kan gitu. Itu saja mungkin. Terima Sampai kasih. yang tidak baik menurut kami sebagai masyarakat. Karena masyarakat fokus menghadapi COVID, kelangkaan minyak goreng dan sebagainya, tiba-tiba wakil kita. Contoh di pemerintahan yaitu legislatif dan eksekutif seolah mempertontonkan Pak hal yang tidak baik, yang tidak seharusnya Pak. Makanya kami berpikir datang ke sini, kami ingin mengklarifikasi apakah pernyataan mana yang benar sesungguhnya Pak. Apakah pernyataan Bapak Sundaya atau Bapak PLT? Karena seolah-olah di sini jadi berbalas pantun. Ketika Bapak bersikap seperti itu, Pak PLT menjawab, apakah saya harus tertawa atau menangis? Dan tidak lucu jawaban pejabat seperti itu Pak. Ini menyangkut masalah rakyat Pak. Jangan sampai ini dibuat main-main. Kami masyarakat di sini menuntut, makanya ketika Bapak benar membuat pernyataan tersebut dan bisa dibuktikan dengan faktanya, kami akan melaporkan PLT Pak. Tapi sebaliknya Pak, kalau pernyataan Bapak ini hanya berita bohong Pak, ya itu mungkin resiko Pak bagi Bapak Pak. Karena hal ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat dan kami menilai ini harus ditindaklanjuti Pak. Begitu Pak, sementara dulu aja Pak, bahwa di DPRD ini kolektif kolegial. Jadi kita bisa, hak-hak itu bisa berjalan apabila memang mempunyai sebuah aturan. Melakukan hak interpelasi saja, itu kan harus minimalnya 7 orang dan minimal 2 fraksi kan. Hari ini mungkin Pak Ketua bisa lihat permasalahan ini bukan masalah pribadi saya, pribadi lembaga kan DPRD. Yang ada kan saya sendiri ya. Kan nggak artinya kalau kita mau melakukan hak itu kan minimal 7 orang 2 fraksi. Kenapa saya melontarkan di media? Karena hak itu memang sulit ditempuh kan gitu, berbagai hal dan sebagainya, jangan gitu.
Itu diantaranya ya mungkin ya. Kenapa mungkin hak tidak secara legitimit ya? Karena memang jujur saya juga orang pergerakan sama seperti Akang ya. Artinya kalau saya jujur kan, demi Allah saya amat maaf mengumumkan. Karena saya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berakhir nanti tentang jabatan saya hari ini. Saya disumpah kan. Disumpah. Dan jujur bagi saya apabila menganiaya orang miskin sampai darah terakhir dengan saya, akan saya perjuangkan. Saya tersinggung kalau tatkala untuk mereka sudah didolimi masih besar anggaran yang lain. Terus klarifikasi yang tadi buka-buka. Saya baru tahu hari kemarin Pak Ketua ya, rekan-rekan dari korban. Saya dari saudara Heri memperlihatkan ada sebuah tulisan. Emang isu sudah terdengar, tapi secara bukti belum kelihatan kemarin bahwa APBD Bandung Barat itu habis oleh Dewan 65%. Gila saya bilang. APBD kita itu murni itu di angka 2,9 triliun. Kalau 65%-nya berapa triliun oleh Dewan? Itu fitnah. Saya katakan fitnah itu. Nggak benar. Cek DPA Dewan, DPA Sekwan. Berapa? Ini kan sudah berhembus. Ini yang harus saya clearkan. Dan harusnya memang ketua hadir hari ini. Saya hari ini jujur, karena undang di sini sampaikan ketua DPRD. Hari ini nggak ada. Harusnya ada dia sebagai ketua DPRD. Saya diundang oleh ketua DPRD. Saya menghargai undangan dari rekan-rekan dan ditujukannya kepada ketua DPRD. Hari ini nggak ada. Ya jujur, artinya saya, apakah saya harus single fighting dalam hal ini? Kan gitu. Jadi hari ini termasuk statement yang memang hari ini bermunculan termasuk dari kalangan eksekutif bahwa APBD 65% oleh DPRD. Gila. Fitnah ini. Saya lihat sendiri kemarin ada tulisan dari Kang Heri itu. Ini Kang. Ya Pak? Ya, Kang Arjuan kemarin yang di sana. Kita lihat 65% dari APBD. Gila, saya bilang APBD kita murni ini 2,9. Sampai perubahan rata-rata di angka 3,4 triliun. Pak Ketua ya. Kalau 65%-nya berapa triliun? Ini statement yang udah memfitnah sebuah lembaga. Dan ini mungkin hari ini juga kami ada Banmus. Akan saya sampaikan dalam rapat Banmus ini. Ini bukan main-main. Kan? Ini kan citra lembaga DPRD kan sudah difitnah habis-habisan kayak begini. Tapi saya bermohon juga ke rekan-rekan. Kita bicarakan, saya bukan ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita cari jalan yang terbaik. Ya, jalan yang terbaik. Kapan saya bisa ketemu dengan Hengki Kurniawan? Lembaga DPR harusnya kan begitu. Ini harus disinkronkan. Jangan saling tuding, lalu membuat tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, apa perlu saya buka-bukaan? Lalu muncullah statement yang dikatakan bahwa APBD Bandung Barat 65% habis oleh Dewan. Saya jujur yang saya katakan, saya menyandra pembahasan di penyelarasan. Karena saya ingin memasukkan 17,5 miliar untuk miskin. Bukan kepentingan pribadi saya. Waktu itu sempat saya deadlockkan. Karena saya tanya, di Dinas Kesehatan hanya dianggarkan 5 miliar awalnya. Sampai saya tanya saudara Hersen, Kepala Dinas, existing berapa? 15 Pak. Saya bilang kembali saya tidak mau. Makanya kembali saya tantang termasuk saudara Asep Bayu sebagai pemelit bangga. Akhirnya kan nanti saya cek dulu, udah jadi DPA, bukan cek lagi hari ini. Bahwa di DPA hari ini tinggal 8 miliar. Rakyat kita yang miskin mau berobat hari itu meradang kesakitan di rumahnya. Dia tidak berdaya karena memang mereka dalam kondisi habis COVID segala macam. Kebijakannya seperti apa? Kami setelah menyepakati, itu yang saya katakan mal APBD sesungguhnya sudah disepakati, lalu dibokongkan. Makanya siapa yang berdusta? Saya, gue apa lu? Itu mungkin yang saya pertegas. Terima kasih ya. Aksi unjuk rasa dan audiensi tersebut berjalan dengan aman dan tertib. Dari Bandung Barat, tim Global Media News mengabarkan.